Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Aredi Hermanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi hasil diskusi mengenai identifikasi permasalahan pada persamaan kuadrat dan juga alternatif serta solusinya. Nah, mungkin langsung saja di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Syahid Febrian dengan NPM 212151012. Selanjutnya ada saya sendiri Indah Kirana Sumarman dengan NPM 212151015. Dan yang ketiga adalah Tias Rahayu Wijayani dengan NPM 212151027. Dan yang terakhir ada Tasya Nurjanah dengan NPM 212151032. Nah, mungkin langsung saja kita akan ke pemaparan dari hasil diskusi kami. Yang pertama di sini ada identifikasi materi dulu mengenai persamaan kuadrat, atau lebih detailnya itu kita membahas mengenai menyusun persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat baru. Baik, mungkin langsung saja kita ke pemaparan materinya. Saya akan memaparkan materi mengenai identifikasi materi menyusun persamaan kuadrat dan juga identifikasi materi menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengidentifikasi materi menyusun persamaan kuadrat, di mana jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat tersebut dapat disusun dengan cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara mengalihkan faktornya, di mana X dikurangi P dikalikan dengan X dikurangi Q sama dengan 0, dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan cara menyusun jumlah dan hasil kali X kuadrat dikurangi P ditambah Q dikalikan dengan X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Nah, sehingga contoh, jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah negatif 1 dan 3, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama kan tadi bisa dengan menggunakan mengalihkan faktor ya. Nah, kita masukkan saja, kita mendapatkan P-nya itu kan negatif 1, dan Q-nya itu 3, maka kita masukkan negatif 1-nya dan 3-nya, didapatkanlah hasil X ditambah 1 dikalikan dengan X dikurangi 3, sama dengan 0, dapat hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara menyusun jumlah dan hasil kalinya. Sama seperti yang pertama, P dan Q-nya sudah diketahui, yaitu negatif 1 dan 3. Maka kita hanya langsung masukkan saja ya P dan Q-nya, yaitu negatif 1 dan 3-nya. Maka diperoleh X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama ya, yang menggunakan cara mengalihkan faktor dan juga menyusun jumlah dan hasil kali. Maka langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu identifikasi materi menyusun persamaan kuadrat baru. Kalau tadi kan cuma menyusun persamaan kuadrat, nah sekarang mah menyusun persamaan kuadrat baru. Dimana jika akar-akar persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah alfa dan beta, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah dan hasil kali akar-akarnya dapat dinyatakan dalam alfa ditambah beta dan atau alfa kali beta dapat disusun dengan cara yang pertama, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Dan yang ketiga, susun jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya. Misalkan, akar-akar persamaan kuadrat baru adalah P dan Q, maka X kuadrat dikurangi P ditambah Q dikali. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal dengan soal jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Nah, kan kita udah tahu gimana langkah-langkah menyusun persamaan kuadrat baru gitu. Langsung saja kita peroleh terlebih dahulu mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya di persamaan kuadrat yang X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. A-nya yaitu sama dengan 1, dan B-nya sama dengan 2, lalu C-nya sama dengan min 3. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu masih ingat, menjumlahkan atau cari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal. Nah, kita cari terlebih dahulu alfa ditambah beta sama dengan min B per A, dimana kita udah tahu
B-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 1. Jadi min 2 per 1 sama dengan min 2 untuk jumlah alfa ditambah beta. Nah, untuk hasil kalinya yaitu alfa dikali beta sama dengan C per A, di mana C-nya itu adalah min 3 dan A-nya sama dengan 1. Jadi hasil kalinya itu adalah min 3. Lalu sesudah mengetahui nih jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal, selanjutnya ke langkah yang kedua, yaitu mencari jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat yang baru sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Nah, yang pertama yaitu kita misalkan terlebih dahulu alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2-nya itu P dan Q. Jadi P-nya sama dengan alfa ditambah 2 dan Q-nya yaitu beta ditambah 2. Maka kita peroleh P tambah Q gitu ya. P tambah Q sama dengan alfa ditambah 2 ditambah beta ditambah 2. Nah, P ditambah Q kita keluarkan dari dalam kurungnya, jadi alfa ditambah beta ditambah 2 dan ditambah 2. Lalu P ditambah Q sama dengan alfa tambah beta 2 tambah 2 4 gitu. P tambah Q sama dengan, nah di sini ada alfa ditambah beta. Nah, di awal kita udah mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang awal gitu. Ada jumlah alfa ditambah beta yaitu min 2 gitu. Jadi kita substitusikan alfa ditambah beta di sini ke min 2 dari jumlah persamaan kuadrat awal. Jadi min 2 ditambah 4, maka P tambah Q-nya sama dengan 2 gitu. Lalu selanjutnya kita cari hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang baru gitu. Sama seperti tadi, PQ sama dengan alfa ditambah 2 dikali beta ditambah 2. Maka PQ-nya yaitu diperoleh dari kayak A ditambah B, misalkan A ditambah B dikali A ditambah B gitu. Jadi A dikali A ditambah A dikali B ditambah B dikali A tambah B kali B gitu. Nah, ini sama juga gitu, kayak PQ-nya itu udah ada alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2, jadi kita langsung kali-kalikan. Hasilnya adalah alfa beta ditambah 2 dikali alfa ditambah beta ditambah 4. Sama seperti tadi, ada jumlah alfa ditambah betanya di sini dan juga ada hasil kali alfa betanya. Kita substitusikan di seperti di yang di awal gitu. Alfa betanya yaitu min 3 dan alfa ditambah betanya itu min 2. Jadi PQ sama dengan min 3 ditambah 2 dikali alfa ditambah betanya itu min 2 dan ditambah 4. Maka PQ-nya sama dengan min 3 gitu. Nah, selesai sudah. Selanjutnya ke langkah yang terakhir nih, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Di sini nyusun persamaan kuadrat barunya tinggal memasukkan yang sudah ada gitu. PQ-nya udah ada, min 3, dan P ditambah Q-nya juga udah ada, yaitu 2. Maka X kuadrat dikurangi P ditambah QX ditambah PQ sama dengan 0. Lalu X kuadrat dikurangi P ditambah Q-nya udah ada, yaitu min 2. Jadi min 2X dikurangi PQ-nya itu ditambah, nah PQ-nya itu min 3, jadi dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, gampang kan? Jadi setelah ada nih menyusun persamaan kuadrat, misalkan kita udah tahu persamaan kuadrat dan mau mencari persamaan kuadrat baru gitu dengan cara 3 langkah itu. Yang pertama, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal, lalu mencari jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat baru, dan selanjutnya itu menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi persamaan kuadrat barunya yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang permasalahan dalam memahami materi persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu gaya belajar yang beraneka ragam. Terdapat beberapa jenis gaya belajar yang digunakan, seperti jenis visual yang berfokus pada penglihatan, lalu ada jenis auditorial yang berfokus pada pendengaran,
Dan ada juga gaya belajar jenis kinestetik yang pembelajarannya difokuskan pada pengalaman, gerakan, ataupun sentuhan. Nah, dikarenakan gaya belajar yang bervariasi ini, terdapat beberapa siswa yang merasa sulit jika gaya belajar yang digunakan itu tidak sesuai dengan gaya belajar yang biasa ia lakukan. Nah, lalu selanjutnya ada kesalahan fakta, kesalahan terjemahan konsep, dan kesalahan strategi penyelesaian. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan soal menggunakan rumus ABC, terdapat siswa yang salah memasukkan nilai A, nilai B, ataupun nilai C. Untuk contoh lain yaitu, terdapat siswa yang tidak bisa mengubah soal yang berbentuk kuadrat sempurna menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk permasalahan selanjutnya yaitu ada kurang memaknai materi persamaan kuadrat. Nah, ini dikarenakan pada proses pembelajaran di kelas, siswa kurang dikenalkan atau dikaitkan dengan konteks pembelajaran yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu siswa hanya mengetahui satu cara penyelesaian. Nah, ini salah satunya disebabkan oleh guru yang seringkali memberikan rumus cepat tanpa mengajari konsep awal atau konsep awalnya itu tidak diajarkan dengan benar. Nah, untuk yang terakhir yaitu sulit memahami soal dan sulit merealisasikannya ke aljabar. Nah, dari kelima permasalahan tersebut disimpulkan bahwa semua permasalahan ini berawal dari konsep awal yang kurang dipahami oleh siswa. Konsep awalnya ini berlaku untuk semua rumus, baik itu rumus perfaktoran, rumus ABC, kuadrat sempurna, jenis-jenis akar, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini bagaimana atau cara alternatif solusi bagi siswa yang kesulitan dalam permasalahan persamaan kuadrat gitu. Nah, yang pertama di sini ada sering mengerjakan latihan soal. Karena pasti sama guru-guru itu atau sama dosen atau sama guru di sekolah itu sering, kalian harus sering mengerjakan latihan soal gitu. Kalian harus sering mencari soal-soal. Kenapa? Karena ketika kita sudah terbiasa mengerjakan latihan soal, maka ketika ada soal baru gitu, kita akan oh ini kemarin caranya gini nih gitu, karena kita udah terbiasa melatih diri kita untuk mengerjakan latihan soal gitu. Jadi ketika ada soal baru lagi, kita oh ya udah gitu, kita cari konsep di dari soal-soal yang udah kita ketahui gitu. Nah, lalu yang kedua itu tidak tergesa-gesa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan soal yang ada. Karena kalau ini itu mencakup mungkin ya keseluruhan dari pelajaran matematika gitu. Karena ketika mengerjakan soal matematika, tergesa-gesa itu bukan sifatnya gitu, tidak harus gitu, jangan tergesa-gesa. Tapi kita harus teliti mana nih yang harus kita dahulukan untuk mengerjakan soal. Misal kayak tadi kita kan mencari persamaan kuadrat baru gitu. Nah, langkah-langkahnya itu apa saja gitu. Nah, harus tahu gitu, harus tersusun, harus sistematis gitu, agar tidak ada kesalahan dalam menyelesaikan soalnya. Mungkin kalian suka misalkan kalau udah betul nih langkah-langkahnya, tapi misalkan kita dalam pengoperasiannya itu salah gitu. Ini 2 dikali 3 misalkan malah jadi 5 gitu. Nah, itu kan karena tergesa-gesa mungkin ya. Lalu yang ketiga, membuat kesalahan sebelumnya sebagai pelajaran. Nah, ini juga sama gitu, ketika misalkan dahulu kita mengerjakan soal, nggak bisa nih aku mengerjakan soal persamaan kuadrat baru di mencari jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat barunya gitu. Nah, kita kan dari sana itu belajar atau dikasih tahu sama guru, setelah mengerjakan jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat awal gitu, selanjutnya itu adalah ini. Nah, itu kan dikasih tahu. Nah, kita harus ingat gitu. Selanjutnya setelah ingat, kita terapkan gitu dalam mencari atau memecahkan soal di kemudian hari. Mungkin
itu adalah solusi bagi siswanya. Kemudian nanti akan dijelaskan solusi dari sudut pandang gurunya. Setiap permasalahan tentunya ada solusinya atau harus dicari solusinya. Nah, kita sebagai seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dipaparkan tadi dapat menggunakan cara-cara berikut. Yang pertama, memberikan konsep awal yang baik dan benar, baru ke rumus yang cepat. Jadi kita harus menanamkan dulu konsep terhadap peserta didik, baru kita membuat atau memberikan rumus-rumus yang cepat gitu untuk mengerjakan soal. Yang kedua, membuat rumus cepat yang layak dan menarik. Nah, tidak melupakan konsep awalnya, jadi tetap diberikan konsepnya, baru kita membuat bersama-sama dengan peserta didik rumus-rumus yang cepat yang dapat digunakan. Selanjutnya, model pembelajaran yang menarik. Nah, bisa berbasis teknologi juga nih, seperti ada penelitian dari Think, Pair, Share. Kemudian selanjutnya, kita juga dapat memakai model penyelesaian ide geometri. Kemudian memakai model blok aljabar. Kemudian yang terakhir itu jangan memberikan tekanan berlebihan pada anak. Nah, giring opini anak itu dengan santai tapi tepat sasaran gitu. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan jelas, namun anak juga tidak merasa kebingungan ataupun tidak merasa terbebani. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih.